Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ceramah Ustadz Khalid Basalamah mengklarifikasi pernyataannya terkait video viral wayang. Basalamah juga meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai menyinggung banyak pihak. Jadi Allah alam, yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan, sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan, ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan. Inilah video penceramah Ustadz Khalid Basalamah yang viral di media sosial. Pernyataannya dimaknai banyak pihak telah mengharamkan wayang dalam ajaran Islam. Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Banyumas Raya menilai ceramah itu telah merugikan dan berbahaya yang bisa memperkeruh kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, pernyataan Khalid Basalamah juga dianggap menyinggung para pegiat budaya, khususnya pewayangan yang juga sebagai budaya asli Indonesia yang diakui UNESCO. Untuk itu, Pepadi menilai Khalid Basalamah untuk meminta maaf di media mainstream maupun media sosial dalam waktu 2 kali 24 jam. Lalu apa yang dipahamkan oleh saudara Basalamah ini yang menepis produk pengislaman masyarakat Nusantara oleh para aulia? Hal ini tentu berbahaya bila ditafsir bahwa para wali melaksanakan hal-hal yang haram dalam menyebarkan Islam. Pada masyarakat Nusantara banyak produk seni budaya, bahkan bukan hanya semata-mata perangkat kelangenan, tapi sebuah ekspresi seni, ekspresi religius sekaligus. Tidak berselang lama usai viral di media sosial, penceramah Ustadz Khalid Basalamah mengklarifikasi pernyataannya itu. Khalid menegaskan tidak ada niatan untuk menghapus wayang dari sejarah Indonesia. Dia menekankan pernyataan itu berkaitan dengan tanya jawab jemaah di masjid di Blok M beberapa tahun lalu. Ia pun meminta maaf atas pernyataan itu yang dinilai menyinggung banyak pihak. Klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Darby Tias, Metro TV. Ya, lalu apa tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI soal polemik ceramah Khalid Basalamah yang menyinggung soal wayang? Saya akan tanyakan kepada Ketua MUI Bidang Dakwah Muhammad Khalil Nafis yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, baik. Pak Khalil, ini sebenarnya Khalid Basalamah kan sudah mengklarifikasi, sudah meminta permohonan maaf. Tapi kalau menurut MUI bagaimana melihat secara utuh video yang viral itu? Ya, memang di dalam videonya tidak menyebutkan haram. Tetapi menanggapi pertanyaan tentang wayang menunjukkan bahwa persepsinya bahwa wayang itu dilarang. Dan tradisi itu tidak perlu diislamkan. Tetapi Islam yang dijadikan tradisi. Itu yang bisa kami tangkap. Nah, tetapi secara verbal oleh masyarakat ditangkap bahwa memang ya wayang itu dilarang, ya. Kalau dilarang dalam Islam itu haram, kalau dilaksanakan dapat dosa, kalau ditinggalkan karena dapat pahala. Apalagi ada kata dimusnahkan. Kata haram, tetapi menyebut ada kata-kata dalam video itu Islam melarang, begitu ya? Melarang, ya Islam melarang, dan wayang-wayang itu dimusnahkan saja dan diganti dengan gaya oral, gaya tampil di publik. Itu ada indikasi ke situ meskipun tidak menyebut haram. Ada indikasi bahwa memang persepsinya berwayang itu dilarang di dalam Islam. Tapi sebenarnya hukum wayang itu boleh-boleh saja. Ya kan, itu kan karya seni dari masyarakat. Mungkin bagi orang yang ketat, yang memaknai pertama mungkin
ada pewayangan yang mengambil cerita-cerita yang syirik barangkali. Yang kedua mungkin berkenaan dengan serupanya. Saya tidak paham dari aspek mana dilarangnya dalam Islam. Kalau dari aspek syiriknya tentunya tinggal diubah ceritanya seperti mana Sunan Kalijogo mengubah dengan wayang menjadi sarana dakwah, kemudian orang yang mau masuk itu disuruh bayar kaki sekali mau sodo. Kalau kan kalimat syahadat. Betul. Malah mengislamkan orang dengan wayang itu kan. Dan itu ada sebelum Hindu masuk ke Indonesia pada abad 14 sebelumnya sudah masuk ke kita. Kalau berkenaan dengan apalagi wayang golek ya, berkenaan dengan rupanya kan tidak ada rupa. Kalau ada yang ada ekstrim bahwa kita tidak boleh menggambar makhluk. Tetapi ada yang mengatakan makhluk yang dimaksud adalah makhluk yang untuk ya menunjukkan bahwa dia berkuasa seperti kekuasaan Allah yang menciptakan, atau dia patung yang akan disembah gitu. Jadi memang ini satu sisi pandangan-pandangan yang literalis tekstual atau ketakutan yang berlebihan berkenaan dengan memahami sebuah hal yang baru. Tapi bagi kita ketika mengakui al-ada muhakkamah, ketika melakukan ya sesuatu berdasarkan adat yang memang tidak dijelaskan dalam Islam. Jadi di Islam itu dijelaskan berkenaan dengan ajaran agamanya. Lalu mendakwakannya itu tidak dijelaskan. Maka disebutkan dalam hadis wa ma sakata wa mimma afanhu, yang tidak dijelaskan dengan detail di dalam Al-Qur'an atau hadis itu dimaafkan, artinya diberikan ruang untuk kita melakukan kreativitas. Jadi esensi dakwahnya itu adalah given. Tauqifiyah tidak boleh diubah-ubah, tetapi sarana dakwah syiarnya itu memang harus baru dan terbarukan. Mediumnya begitu ya. Menarik. Ya, ini kan mediumnya. Kalau secara historis kan ya di abad ke-14 belum ada medium yang namanya YouTube, belum aja ada medium yang namanya Instagram, Twitter atau media sosial. Mediumnya untuk dakwah adalah pewayangan begitu. Ya, kan itu sarana ya, sarana untuk menggambarkan cerita. Bahkan UNESCO sudah menetapkan sebagai budaya oral ya, yang baik untuk dilestarikan adalah mahakarya umat manusia pada tahun 2003 itu. Jadi ini karya seni, jangan dilihat hitam putih dari akidahnya, hitam putih dari aspek umpamanya halal haramnya, tetapi dia sebagai karya seni. Kemudian Islam tidak menentukan tentang sarana dakwah itu, dan dilakukan oleh Wali Songo, termasuk adalah Sunan Kalijaga yang memperagakan dari wayang dan menceritakan tentang ajaran-ajaran Islam melalui pewayangan. Jadi tidak ada yang salah ya. Hal yang terbarukan di dalam syiar, di dalam dakwah itu hal yang penting agar kita tidak jenuh dan kita juga lebih kreatif. Nah, inilah barangkali yang perlu, makanya ketika kami memberikan standarisasi MUI kepada para dai itu adalah mengenalkan tentang bagaimana metode dakwah yang baik, bahwa berdakwah itu mengajak bukan menginjak, apalagi mengecek semuanya kan. Jadi kita dakwah itu mencarikan solusi, bukan hanya sekedar menebar simpati. Jadi hal-hal yang mungkin secara pemahaman Islam dia punya persepsi bahwa ini adalah yang diharamkan di dalam perdebatan agama, ya. Tapi ketika dakwah dan sesuatu yang sudah mengakar di masyarakat, kita perlu hati-hati dan bijak biar dakwah kita tidak produktif. Baik, Pak Holil, kan juga ada peran dan juga tanggung jawab MUI di sini karena ini kan juga penceramah yang juga ada jemaahnya juga yang kemudian tafsirannya kita tidak bisa menyeragamkan seluruh orang yang menangkap, yang menyimak video itu. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh MUI? Karena kalau dari video klarifikasinya saya juga terus terang belum menangkap esensi substansi yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Sebenarnya kalau menurut Ustadz Khalid Basalamah, haram atau tidak pewayangan itu sendiri? Di situ juga tidak disebutkan di klarifikasinya. Ya, sama dengan ketika menjawab juga tidak jelas, tetapi seperti di apologi untuk mengatakan itu tidak baik pewayangan itu. Bisa ditangkaplah dengan ditinggalkan dan taubat. Karena pertanyaannya kan berkenaan dengan pewayangan yang dia merasa berdosa dengan pewayangan. Dia disuruh bertobat kemudian dimusnahkan. Jadi secara implisit ya, bahkan mungkin bisa ditelaah secara eksplisit, itu menunjukkan bahwa pandangannya wayang itu adalah tidak boleh dalam Islam. Tidak bisa ditradisikan di dalam Islam. Itu menurut saya pandangan yang salah di dalam melihat sesuatu hanya dari perspektif dugaan-dugaan saja. Padahal itu adalah hal alat ya, alat itu bisa menjadi baik, bisa juga jadi buruk.
Mungkin ada dari pemaknaan sebelumnya sebelum datang Islam, mungkin seperti Brahmana, juga seperti menunjukkan tentang bagaimana dewa, ya, Tuhan selain Allah, mungkin iya bagi perspektif kita. Itu kan kalau dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam umpamanya tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Tetapi ketika dilakukan oleh umat Islam berkenaan dengan pewayangan seperti Sunan Kalijaga, kan isinya menjadi ajaran Islam. Betul. Kan nggak ada yang salah. Itu alat sama dengan kita filosofis punya keislaman handphone. di situ yang dihadirkan. Iya, seperti hanya kita punya alat, bukan YouTube lah sekarang. Karena beliau juga aktif di YouTube, itu kan sama, tidak ada di zaman Nabi gitu kan, dan kita menyampaikan melalui alat gitu. Jadi tergantung bagaimana cara menggunakan kita sehingga hal yang mubah itu menjadi kebaikan. Baik, menurut Anda perlukah dibuka ruang dialog antara Khalid Basalamah dan MUI? Kok dialog ke MUI? Kita hanya membina dai-dai. Dialognya bukan dengan MUI. MUI itu membina seluruh asatid, dai-dai agar mereka punya 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah wasatiyatul Islam. Itu yang pertama. Dia punya moderasi di dalam beragama. Yang kedua, dia punya wawasan keagamaan dan kebangsaan. Itu yang sudah harus ada, ngerti bahwa NKRI itu adalah spirit keagamaan yang diciptakan oleh para ulama kita dan tidak bertentangan dengan negara Islam sebagaimana Nabi membuat atau mendirikan negara Madinah itu. Konstitusinya mirip dengan kita. Yang ketiga juga cara dakwahnya. Yang begini harus distandarisasi cara dakwah yang distandar oleh MUI. Bahwa kita di dalam hal-hal yang khilafiyah umpamanya atau perspektif yang akan menyakiti pada orang lain yang kontraproduktif dakwah tidak boleh dikeluarkan. Mungkin punya pandangan yang berbeda, iya. Di dalam kata haram dan halal dalam Islam itu mungkin berbeda pendapat bisa. Karena itu masalah yang bisa khilafiyah di tengah-tengah kita. Bukan hal yang aib. Tetapi ketika itu berkenaan dengan kebiasaan orang banyak, tradisi masyarakatnya sudah mengakar, itu akan menjadi aib terhadap dakwahnya. Nah, itu bukan dialog, akan kita bina kalau mau dibina, dan bukan dialog tapi dibina juga, begitu ya? Dibina, dan dia juga belum berstandar MUI, tidak pernah itu standarisasi dari MUI ya. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Muhammad Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah di Prime Time News. Selamat malam.